Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami ingin mengambil bagian kami yang terbaik ya Tuhan. Kami ingin mengambil bagian kami, waktu kami ya Tuhan. Baiklah, saat ini kami berikan yang terbaik untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Bapak, Kau yang hadir melawat kami Tuhan. Kami ingin membuka hati kami lebar-lebar ya Tuhan. Mari masuk dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau perbarui hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh. Panggil nama Yesus. Yesus, namamu indah. Yesus,
masing-masing. Berikan yang terbaik pujianmu bagi Tuhan. Berikan yang terbaik pujianmu bagi Tuhan. Semua pujian, kemuliaan, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu lebih lagi Tuhan. Beban kami Tuhan, kami membawa pergumulan kami ya Tuhan. Biarlah kami percaya ya Tuhan, Kau yang memberikan jawaban yang terbaik untuk kami Tuhan. Biarlah kami saat ini mengesampingkan semua keadaan dunia ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Bapa. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima segala pujian kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Berikan penyembahanmu yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Haleluya. Kami sembah Tuhan,
Terima kasih Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Hadirat-Mu mengalir di tempat ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Berikanlah sukacita penuh Tuhan. Kau yang urapi kami Tuhan. Kami ingin berikan yang terbaik lebih lagi Tuhan dalam hidup ini ya Tuhan. Biarlah Kau yang mendapati kami setia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin mendapatkan bagian terbaik. Berkat rohani lebih lagi berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Dari
Percaya bahwa kita menjadi pemenang dalam setiap keadaan. Mari siapkan
setiap kasih setiamu, anugerahmu Tuhan bagi kami. Sehingga hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa sama-sama menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami bagimu Tuhan. Ini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, pakai kami, jamah hati kami, lawat hati kami, sehingga hati kami sama seperti tanah yang gembur. Sehingga ketika benih firman ini ditaburkan, benih ini boleh masuk, boleh berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya akan menghasilkan buah berkali-kali lipat dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu, agar apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami di tempat ini boleh tersampaikan, sampai akhirnya kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari pakai hamba-Mu ini Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom, selamat siang. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul kembali dalam ibadah hari ini. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan kita, masih dengan tema sukacita ya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita lebih spesifik, merenungkan terkait dengan sukacita orang percaya. Semua orang pasti mau bahagia, semua orang pasti mau hidupnya itu senang gitu ya. Tetapi apa yang membuat kebahagiaan itu antara orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang di luar Kristus, yang membedakannya adalah faktor penyebab orang-orang tersebut bersuka cita atau orang-orang tersebut bahagia. Nah, semua orang mencari itu. Bahkan ada yang berpikir ketika dia bahagia, ketika dia mungkin memiliki pasangan yang cantik, pasangan yang bagi perempuan pasangannya yang tampan gitu ya, sehingga dia pasang kriteria khusus gitu ya, kemudian dia memiliki idola-idola tertentu gitu ya, karena sesuai dengan kriterianya. Ada yang mungkin standar bahagianya itu karena mungkin memiliki status sosial yang baik, status sosial yang tinggi, status sosial yang mapan, sehingga akhirnya ketika dia berada pada titik tertentu, ketika sampai kepada targetnya itu, maka itu akan membuat dia bahagia dalam hidupnya. Ada orang juga yang mungkin faktor kebahagiaannya itu terkait dengan masalah materi. Sehingga akhirnya dia bekerja keras untuk mengumpulkan uang sedemikian rupa, sehingga akhirnya dia merasa bahagia kalau dia punya tas branded, punya handphone branded, punya sesuatu yang harganya itu wah gitu ya. Sehingga akhirnya itu bisa membuat dia menjadi bahagia. Tetapi bagaimana anak Tuhan, orang-orang percaya memiliki kebahagiaannya dia? Apakah orang-orang percaya juga memiliki standar kebahagiaan yang sama seperti pada umumnya orang memiliki rasa kebahagiaan itu? Nah, mari hari ini saya ajak kita untuk bersama-sama belajar sukacita orang percaya. Kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-40, dan saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-40, kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma, tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka, memukul mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, dihajar, dipukul, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga
sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara itu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka, membasuh luka mereka, bekas yang dipukulnya itu. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis, kepala penjara ini ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar dan pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, warga-warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Roma, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Ayat pokoknya ayat 33 dan ayat 34 ya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka, membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Nah, kalau kita membaca kisah ini, apa yang terjadi? Bahwa Paulus dan Silas ditangkap, dipenjarakan, didera gitu ya, bajunya disobek, jubahnya disobek, kemudian didera, dihakimi tanpa melalui pengadilan. Dan akhirnya dipenjarakan. Itu yang terjadi. Jadi, kalau kita baca di ayat yang ke-9 sampai ayat ke-21 ini, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Roma tidak boleh menerimanya dan menurutinya." Nah, kalau kita lihat, ini apa yang terjadi? Peristiwa ini tidak lepas dari konteks perikop di atasnya. Nah, konteks perikop di atasnya ini apa? Dalam perjalanan Rasul Paulus menyebarkan Injil, perjalanan yang kedua, sampailah tiba di Filipi pada saat itu. Kemudian Rasul Paulus dan Silas melihat ada perempuan-perempuan duduk di situ, kemudian menyampaikan Injil di situ, dan akhirnya ada yang percaya. Salah satunya itu adalah Lydia. Lydia percaya. Tetapi ternyata di situ ada yang namanya seorang penenung yang suka meramal. Nah, rupanya si tukang penenung ini adalah orang yang suka dipakai oleh para pedagang yang ada di situ untuk melihat bagaimana kemungkinan keuntungan yang akan mereka dapatkan. Nah, perempuan ini mengikuti Rasul Paulus dan berteriak bahwa Rasul Paulus ini adalah utusan Tuhan, gitu ya. Bahwa Rasul Paulus ini adalah
Tuhan menyertainya, dan Rasul Paulus merasa terganggu dengan hal itu. Dan apa yang terjadi? Rasul Paulus menengking dia dan akhirnya membuat dia menjadi bertobat. Terjadi pertobatan. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang suka pergi ke tempat perempuan penenung ini merasa terganggu. Kenapa? Karena mereka akhirnya tidak memiliki jaminan terkait dengan masa depan mereka, terkait dengan usaha mereka, perdagangan mereka. Kenapa? Jadi kalau mereka mau mau usaha, ya mereka datang dulu ke situ, tanya bagaimana kemungkinan, bisa enggak gitu ya. Nah, tapi si dukun ini, gitu ya, si penenung ini ternyata bertobat, percaya kepada Kristus gitu ya, melalui pelayanan Rasul Paulus. Jadi orang yang suka pergi ke tempatnya ini merasa terganggu dan menjadi akhirnya masa depannya menjadi tidak menjamin masa depannya lagi, karena tidak ada lagi yang bisa menenung oleh kepada usaha mereka. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka membuat sebuah fitnah yang besar kepada Rasul Paulus. Orang-orang yang kehilangan jaminan masa depan ini membuat kehilangan sukacitanya mereka, membuat kehilangan kebahagiaannya mereka, sehingga menganggap kabar yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah ancaman bagi bangsa mereka. Sehingga akhirnya mereka memfitnah Rasul Paulus dan mengatakan bahwa ini orang Yahudi nih. Kalau mereka datang ke tempat ini, mereka akan bikin kacau nih, akan bawa adat istiadat mereka ke sini. Kenapa? Karena dilahirkan oleh rasa kecewa tadi, rasa benci tadi. Kenapa? Karena masa depan mereka menjadi terganggu karena si penenung itu telah bertobat. Sehingga mereka membuat sebuah fitnah kepada Rasul Paulus, dan akhirnya Rasul Paulus ditangkap. Rasul Paulus dihukum. Nah, hukuman apa yang menimpa mereka, Rasul Paulus dan Silas ini? Maka kita akan menemukan di ayat 22 sampai ayat 24 ini ya, dengan marking yang saya sudah berikan di depan ini ya, di ayat-ayat ini. Kita bisa menemukan hukuman apa saja yang mereka alami. Ayat 22 sampai 24. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau saudara-saudara melihat konteks hukuman yang didapatkan oleh Paulus dan Silas ini adalah konteks hukuman tingkat tinggi. Kenapa? Penjara ditempatkan di paling tengah, artinya itu penjara yang paling aman. Orang nggak bisa akan kabur. Kenapa? Karena tempatnya itu sulit memungkinkan orang tersebut bisa kabur. Dan perhatikan baik-baik, setelah dia berada di tempat yang paling tengah, kakinya pun dipasung. Kakinya itu dipasung itu dirantai kakinya itu ya. Tapi dengan balok kayu ya, bukan borgol ya. Beda borgol sama pasungan ya. Hukum pasungan itu adalah dua buah balok kayu yang dipalang di antara kaki sehingga diikat di situ sehingga orang itu tidak bisa bergerak. Mau berdiri aja susah, apalagi berjalan, apalagi berlari. Sehingga hukuman yang didera kepada mereka adalah hukuman yang paling berat pada saat itu. Hukuman yang paling kuat, artinya maksimum security yang diberikan kepada Rasul Paulus dan Silas. Atas tuduhan apa? Atas tuduhan satu jiwa bertobat. Luar biasa ya. Yang mereka hadapi tantangan itu. Ketika menyampaikan Injil, ada yang bertobat. Kemudian mereka harus ditangkap tanpa diadili loh. Mereka dipermalukan, di mana jubah mereka disobek, kemudian mereka didera, dipukul. Setelah itu supaya mereka nggak kabur, ditangkap, masukin dalam penjara, penjaranya itu di paling tengah, kemudian kedua kaki mereka dipasung, diikat. Saudara, kalau kita melihat kejadian ini, penderitaan yang mereka derita ini, maka apa yang kita rasakan? Tentu pasti kesedihan yang luar biasa kalau kita yang ada di posisi itu. Tentu kita akan merasa kecewa dengan hal yang luar biasa. Tentu kita akan merasa kesulitan. Kita akan berasa dalam sebuah pergumulan yang begitu hebat dalam hidup kita. Ketika kita mengalami penderitaan yang hebat itu dalam pemberitaan Injil. Betul ya? Pasti kita akan mengalami itu. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi,
sikap yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dan Silas ini menunjukkan sebuah sikap yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Kita lihat di ayat 25, Alkitab mencatat, Lukas mencatat bahwa apa yang terjadi di dalam peristiwa ini, reaksi dari Paulus dan juga Silas ini berbeda dengan orang pada umumnya. Kalau orang pada umumnya ketika mereka didera, main hakim sendiri gitu ya, terjadi dalam diri mereka, tentu mereka akan memberontak, kabur, lari gitu ya, dalam konteksnya seperti itu. Mereka bisa saja menyalahkan, membabi buta, menuduh orang sembarangan gitu ya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Segala sesuatu bisa dipelintir gitu ya. Segala sesuatu bisa kena pasal gitu ya. Saya nggak suka, saya bisa aja kasih pasal gitu ya. Nggak suka sama Abed, kasih pasal Abed. Abed update status untuk orang lain, saya merasa tersindir, saya bisa kasih pasal ke Abed, somasi Abed. Dalam 2 kali 24 jam ya, kalau tidak minta maaf. Bisa. Dalam konteks sekarang kan bisa. Kan kalau kita merasa kecewa, maka kita akan membabi buta, menyerang sembarangan gitu. Ketika kita merasa tertindas, kita bisa menyerah. Itu reaksi normal dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup ketika dia merasa tertekan, maka dia akan bereaksi untuk membela dirinya. Nah, tergantung reaksi pembelaannya itu seperti apa. Tapi mari kita lihat bagaimana reaksi Rasul Paulus dan Silas sebagai orang percaya ketika mereka berada dalam situasi yang demikian. Mereka difitnah, mereka mengalami hukuman tanpa diadili, bahkan hukuman yang diberikan kepada mereka adalah maksimum security gitu ya, yang diberikan kepada mereka. Perhatikan baik-baik, setelah semuanya itu reda, setelah semuanya itu selesai, mereka diarak-arak gitu ya, dibawa ke pasar, kemudian mengalami penghakiman di situ, kemudian dari pasar dibawa ke penjara, ditaruh di tempat paling tengah, setelah itu kakinya dipasung. Nah, setelah malam hari, apa yang terjadi? Pada saat malam hari, ayat 25 berkata, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Gitu ya. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, ketika kita melihat, kita ini ketika berkata dengarkan, mendengar, gambaran kita adalah memasang telinga dan berkonsentrasi terhadap apa yang orang sampaikan ya. Tetapi kata yang dipakai di dalam konteks ini ya, orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kata apakroma ini kata yang langka di dalam bahasa Yunani, khususnya dalam proses penerjemahan dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh Alkitab Yunani kepada bahasa Ibrani gitu ya. Nah, kata ini selaras dengan kata yang Samuel keluarkan untuk menegur Saul terkait dengan ketika dia menaikkan persembahan yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya dia. Kemudian Samuel menegur Saul dan berkata, apakah Tuhan berkenan dengan korban bakaran? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Nah, sebuah perbandingan yang diberikan oleh Samuel terkait dengan korban bakaran dan mendengarkan Tuhan ini. Nah, kata mendengarkan Tuhan ini sama dengan apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 ini. Orang-orang lain mendengar, artinya mereka memasang telinga sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas pada saat itu. Loh, bagaimana tidak? Kenapa? Karena reaksinya itu berbeda. Reaksi pada umumnya, orang akan mengeluh, orang akan berteriak, orang akan mengeluh kesakitan terkait dengan apa yang mereka alami. Itu reaksi umum orang-orang ketika mereka berada dalam hukuman yang begitu berat yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Tetapi mereka heran melihat reaksi Paulus dan Silas ini berbeda. Di dalam situasi yang demikian sulit yang mereka hadapi, mereka masih bisa berdoa. Bukan hanya cuma berdoa, mereka bernyanyi, menaikkan puji-pujian kepada Allah sampai seisi penjara itu mendengarkan mereka. Hal yang cukup indah, hal yang cukup menawan bagi kita melihat reaksi daripada Rasul Paulus dan juga Silas pada saat itu. Apa yang kita alami ketika kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita?
Berapa banyak kita yang ketika kita berada dalam situasi yang tidak adil, berada dalam situasi yang sulit, berada dalam situasi yang membuat kita terpuruk, kita lebih banyak menyalahkan orang lain, kita mulai cari kesalahan ini, kesalahan itu, kesalahan mana saja untuk membuat pelampiasan perasaan kita. Tetapi lihat apa yang terjadi dengan Rasul Paulus dan juga Silas sebagai orang percaya. Ketika mereka berada dalam sebuah tekanan yang begitu luar biasa, reaksi mereka, respon mereka, berdoa kepada Allah dan menaikkan puji-pujian kepada Allah sampai seluruh isi penjara itu mendengarkan mereka dan tercengang melihat Rasul Paulus dan juga Silas. Ini reaksi yang tepat bagi orang percaya. Reaksi yang sungguh luar biasa yang ditampilkan oleh orang yang dewasa dalam imannya, yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dan juga Silas. Dan bukan hanya sampai di situ saja ceritanya. Kemudian apa yang terjadi di kemudian? Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau kita dalam posisi itu apa yang harus kita lakukan? Gempa bumi, gerbang penjara terbuka, tang, gitu ya. Belenggu mereka terbuka, tang, gitu ya. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan atas pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada saya ini. Dan langsung apa? Ambil langkah 1000, ser. Kenapa? Oh, mujizat terjadi, Tuhan tolong saya, gerbang terbuka, gitu ya. Saya bisa pergi. Kemudian kita bernyanyi, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Seringkali kita begitu ya. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kepala penjara melihat itu, dia kaget, heran begitu. Wah, jangan-jangan ini orang yang menjadi hukuman tertinggi ini, jangan-jangan dia kabur nih. Nah, kalau orang yang mendapatkan perhatian dengan ditempatkan kepada penjara dengan fasilitas yang maksimum security, ketika dia hilang, apa yang terjadi? Maka sipirnya akan mendapatkan hukuman yang begitu luar biasa. Dan ingat, ini di zaman kerajaan Romawi, bukan di zaman sekarang. Zaman sekarang kamu harus melewati dulu namanya pengadilan. Sipir ini disalahkan atau tidak gitu loh. Kalau di zaman itu kejadian, maka dia dan keluarganya bisa mendapatkan hukuman. Kalau seandainya tahanan tingkat tinggi ini pergi, kabur. Dia melihat, wah jangan-jangan kabur nih. Itu reaksi pada umumnya semua orang pasti berpikir begitu ya. Pintu terbuka, belenggunya terlepas, ini pertolongan Tuhan buat saya. Gitu ya, akhirnya kabur kan. Itu reaksi pada umumnya orang-orang begitu. Dan ketika menyadari hal itu, kepala penjara kaget, heran, takut gitu ya dengan kejadian itu. Ayat 28-30 berkata begini. Karena dia takut, dia mau menghunuskan pedang untuk membunuh dirinya. Supaya apa? Supaya keluarganya juga tidak akan mendapatkan hukuman itu. Kenapa? Karena dia sudah mengambil hukuman itu dengan membunuh dirinya. Tapi apa yang terjadi? Paulus melihat itu dan Paulus berseru. Perhatikan baik-baik kata yang dipakai dalam Kisah pasal 16 ayat 28 ini. Dengan suara nyaring. Jadi dia bukan bisik-bisik. Nggak gitu. Melihat si kepala penjara ini sedang mengambil pedangnya, mau menghunus lehernya. Paulus bukan nggak gitu. Paulus teriak. Katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ini sebuah reaksi pertama dengan apa yang dia lihat. Ini yang keluar dari mulut Rasul Paulus. Kalau kita dalam posisi itu, kita akan diam-diam tunggu sampai dia selesai gitu ya. Baru kita mulai pelan-pelan kabur gitu ya. Bukan tanggung jawab saya, dia bunuh diri. Saya yang penting Tuhan tolong saya gitu ya. Reaksi pada umumnya orang akan begitu. Tapi perhatikan baik-baik. Paulus tahu bahwa ini orang yang memenjarakan dia, yang menjadi jaminan atas dia pergi atau tidak. Dan orang ini mau bunuh diri. Orang ini mau mengambil tindakan untuk menghunus pedangnya di lehernya.
Paulus bukan, ayo teruskan, ayo lakukan, ayo. Enggak begitu. Tapi Paulus berkata, jangan celakakan dirimu. Kami masih ada di sini. Dengan suara yang nyaring. Reaksi pertama yang Rasul Paulus katakan, supaya orang itu melihatnya dan sadar dan tidak jadi mengambil keputusan untuk menghunuskan pedangnya. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di hadapan Paulus dan Silas. Melihat kok ada orang yang kayak begini gitu loh. Kesempatan bagi dia untuk kabur, dia enggak kabur. Bahkan dia mau menolong saya untuk tidak mengambil tindakan yang bodoh itu. Melihat hal tersebut, dia lari dan dengan melihat integritasnya Rasul Paulus pada saat itu. Dan tersungkur. Dan perhatikan baik-baik ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan. Saudara, reaksinya itu berbeda. Reaksi pertama akan melihat Paulus dan Silas ini sebagai seorang tahanan. Tetapi kata yang dipakai, tuan-tuan, ini membuat perubahan paradigma dari seorang kepala penjara kepada Rasul Paulus dan Silas. Dia langsung menghargai mereka dengan melihat bahwa ini benarnya, ada integritas di dalam diri mereka. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Hal yang cukup indah. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka dan sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Hal yang cukup indah gitu ya. Kadang-kadang kita berada dalam sebuah dilematis situasi ini. Kalau seandainya pada saat itu Rasul Paulus jelas kabur pergi meninggalkan penjara itu karena berpikir bahwa Tuhan menolong mereka. Apa yang terjadi? Maka ada satu keluarga yang telah Tuhan siapkan bagi mereka Injili untuk keselamatan jiwanya. Tidak akan menemukan kabar baik itu. Untuk itu, sebagai orang percaya, jangan terburu-buru dengan menaruh sukacita kita kepada apa yang kita lihat. Mengapa demikian? Semalam dalam PD saya share mengenai hal ini ya. Karena semalam di PD itu cuma beberapa orang saja, jadi sayang sekali kalau seandainya pesan yang indah ini tidak disampaikan kembali gitu ya. Nah, dalam kondisi pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya itu ada dua fase, yaitu religiusitas sama spiritualitas. Religiusitas itu apa? Religiusitas itu adalah roh agamawi itu. Apa itu roh agamawi? Agamawi itu adalah ketika kita sudah lahir sebagai orang percaya, kita ke gereja. Kenapa? Karena kita dididik oleh orang tua kita untuk mengenal kebenaran. Tetapi dalam saat yang bersamaan kita tetap masih hidup dengan dosa. Sehingga orientasi kita ya kalau kita ke gereja ya supaya kita mendapatkan keuntungan. Ketika kita melayani ya kita nanti akan mendapatkan keuntungan. Kita masih bisa hidup di dalam dosa. Tetapi berbicara dengan konsep spiritualitas, maka kita harus pahami konsep pertobatan yang sejati. Nah, konsep pertobatan yang sejati itu apa? Saudara-saudara tahu, ketika manusia diciptakan pertama kali, ketika Adam diciptakan pertama kali dari debu tanah, apa yang membuat dia bisa hidup? Apa yang bisa dia membuat tanah liat ini menjadi hidup? Adalah nafas Allah. Allah menghembuskan nafasnya sehingga manusia ini hidup. Dalam bahasa Ibrani-nya itu ruach. Nah, manusia yang hidup ini, rohnya yang hidup ini, ketika jatuh dalam dosa, maka rohnya ini mati. Spiritualitasnya mati. Dia bisa saja mengenal Tuhan dalam konsep religiusitasnya, tetapi dia tidak mengalami pertobatan yang sejati. Tetapi orang yang berjumpa dengan Kristus, beberapa kali saya sempat share ini ya, ada 3 fase pertobatan yang murid-murid tunjukkan ya.
Pertama adalah pra penyaliban, kemudian pasca penyaliban sampai pada kenaikan, dan yang ketiga itu adalah pasca pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, pra penyaliban itu adalah mereka yang hidup dengan agamawi itu. Mereka mengikut Kristus supaya mendapatkan keuntungan. Sampai ada perdebatan kan, siapa yang paling besar di antara mereka? Siapa yang akan duduk sebelah kanan dan kiri di hadapan Tuhan nanti ketika Tuhan datang kedua kali? Perdebatan, mereka hanya mencari posisi dan seterusnya. Tetapi perhatikan baik-baik, ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Kabur semua, pergi semua, takut semua. Sampai apa yang terjadi? Pasca Yesus bangkit, nah ini titik pembalikannya di situ. Apa itu titik pembalikan? Saudara-saudara kalau baca dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi terdahulu itu ya, yang datang sebelum Yesus itu, ada yang melakukan mujizat. Contoh, anaknya janda di Sarfat itu dibangkitkan. Gitu ya. Bahkan mereka melihat Yesus membangkitkan anaknya Yairus dan juga Lazarus. Yesus membangkitkan. Tetapi dalam cerita dalam Alkitab, Perjanjian Lama sampai pada zaman Yesus itu belum ada seorang manusia yang mati kemudian bangkit sendiri. Mereka tidak menemukan itu. Tetapi Yesus menunjukkan itu, bahwa dia tidak dikuasai oleh maut, dia tidak dikuasai oleh kematian. Mereka tahu bahwa dia sudah mati, hukum penyaliban, dikubur dan dijaga oleh para penjaga pada saat itu, tapi dia keluar dari kubur itu. Artinya ini bukan pribadi biasa. Jadi akhirnya turning point terjadi di situ, pemulihan terjadi di situ. Second chance gitu ya. Kesempatan kedua. Tapi bukan itu saja. Kesempatan kedua ini menunjukkan ketaatan dalam hidup mereka, sehingga mereka mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Ketika mereka menghantarkan Yesus naik ke surga, kita kenal dengan peristiwa amanat agung itu ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bukan sampai hanya di situ saja. Kita lihat kelanjutannya di dalam Kisah Rasul pasal 1. Tuhan suruh mereka tunggu di situ, di Yerusalem, berdoa di situ, sampai di ayat 18, mereka akan menerima kuasa ketika Roh Allah tercurah atas mereka. Sehingga akhirnya mereka menunggu di situ, berdoa di atap-atap rumah, dan terjadilah pencurahan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus yang tercurah ini, ruah itu yang ada dalam diri manusia itu, hidup kembali. Maka kita disebut sebagai bait Allah. Itulah aspek spiritualitas itu. Nah, api yang hidup di dalam diri kita itu, yang menuntun kita, membawa kita kepada sukacita yang sejati. Kalau di awal tadi orang-orang menaruh standar sukacita mereka, kebahagiaan mereka dengan harta benda, pasangan, status sosial, berkat-berkat, hal-hal yang branded dan sebagainya, itu semua adalah faktor dari luar. Faktor eksternal. Kalau dia nggak punya pasangan yang sesuai dengan harapannya, dia bisa kecewa. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang dia harapkannya, dia bisa kecewa. Ketika dia hidupnya penuh dengan penderitaan, dia menanti-nantikan supaya mendapatkan berkat, tapi selalu hidup dalam penderitaan, dia bisa saja kecewa. Tapi perhatikan baik-baik, orang yang hidup dalam aspek spiritualitas yang original ini, yang dimana Roh Allah hidup di dalamnya itu, sukacita mereka berasal dari dalam diri mereka, bukan dari luar. Itulah yang membuat Rasul Paulus dan Silas tidak kabur ketika mereka melihat ada peluang di luar, di depan mata mereka bahwa penjara itu terbuka. Mereka tidak pergi. Kenapa? Karena kebahagiaan mereka, sukacita mereka bukan tergantung daripada apa yang mereka lihat, tapi sukacita mereka berasal dari dalam diri mereka, yang mana aspek spiritualitas yang genuine ini, aspek spiritualitas yang original ini, yang dimana Roh Allah hidup di dalamnya, menjadikan terang. Dan itu kita bisa lihat bukan hanya pada peristiwa ketika penjara itu terbuka, tapi pada peristiwa mereka memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, di dalam penjara yang security-nya itu dalam tahap yang maksimal. Mereka dengan tenangnya saja mereka bisa berdoa, mereka bisa dengan tenangnya saja bisa bernyanyi, sampai akhirnya satu isi penjara bisa mendengarkan dan menjadi terheran-heran dengan apa yang mereka lakukan dalam diri mereka. Dan sampai akhirnya tujuan ilahi itu terjadi dalam hidup mereka.
bertemu dengan kepala penjara, dan kepala penjara ini dan sekeluarganya menjadi percaya kepada Kristus. Dengan demikian, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama adalah sukacita orang percaya itu ada di dalam hati mereka dan tidak ditentukan dengan keadaan lahiriah. Kenapa? Karena kita ini adalah bait Allah dan roh Allah ada dalam diri kita. Dan roh Allah yang ada dalam diri kita itu jangan kaget dan jangan heran. Yesus bilang dia adalah apa? Penghibur. Dia yang ada dalam diri kita memberikan kita sukacita dalam hidup kita ketika kita menghadapi segala sesuatu. Sehingga keadaan lahiriah kita tidak akan mempengaruhi kita dalam melakukan pekerjaan ilahi yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik ini. Dalam Kisah pasal 16 tadi, ayat yang ke-25 berkata begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, lihat ini. Orang yang dipenuhi oleh roh Allah, yang aspek spiritualitasnya itu penuh dalam dirinya, apa yang terjadi ketika mereka berada dalam sebuah deraan? Apa yang terjadi ketika mereka berada dalam sebuah peristiwa yang sulit dalam hidup mereka? Lihat baik-baik ini. Mereka tidak kecewa kepada Tuhan. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka tidak menggerutu di hadapan Tuhan. Tapi mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak takut terhadap tantangan. Ketika penjara itu sudah terbuka, kesempatan untuk bagi mereka untuk kabur. Tapi mereka tidak kabur, mereka tidak lari. Tapi justru mereka melihat ada sebuah peluang di situ, di mana ada jiwa yang harus diselamatkan, yaitu kepala penjara. Dan siapa yang tahu efek dominonya terjadi? Dia dan seisi rumahnya pun percaya kepada Kristus dan memberi dirinya untuk dibaptis. Hal yang cukup indah. Mereka tidak takut dengan tantangan. Nanti kita akan belajar. Resiko yang sama juga tentu akan dihadapi oleh si kepala penjara. Kemudian berikutnya, tidak mundur dari pelayanan. Berapa banyak kita yang kita menghadapi tantangan dalam pelayanan, dan kemudian kita mengambil keputusan, ya sudah berhenti aja, nggak mau pelayanan lagi. Ya sudah nggak usah pelayanan lagi. PK-nya kecil, nggak dikasih PK. Bahkan alat instrumen aja harus beli sendiri gitu ya untuk melayani. Berapa banyak kita yang akhirnya mundur dari pelayanan ketika ditegur oleh pemimpin ketika mereka tidak sesuai dengan kebenaran. Berapa banyak kita yang mengundurkan diri dari pelayanan kalau seandainya kita tidak dihargai, tidak merasa dihargai. Berapa banyak kita yang mengundurkan diri dari pelayanan kalau seandainya kita mengalami tantangan. Pak, saya nggak mau melayani dulu, Pak. Hati saya, lagi berat nih, Pak. Banyak pergumulan, Pak. Saudara, ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka tidak mundur sedetik pun dari pelayanan mereka. Tidak kabur dari pelayanannya mereka. Ketika penjara itu terbuka, mereka tidak kabur. Mereka tidak lari, tidak mundur dari pelayanan. Mereka tetap bertahan di situ. Kemudian, tidak malu untuk memuji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Dalam situasi yang sulit yang demikian, mereka tetap menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan tanpa memikirkan sekeliling. Ini nanti tahanan di sebelah ini, dia bilang apa nih? Ini nanti tahanan di sebelah ini, nanti ngomongin apa nih? Gibahin kita lagi. Nyanyinya gede-gede. Ngapain tuh? Tapi perhatikan baik-baik. Dalam situasi yang demikian, dia tidak terpengaruhi dengan faktor eksternal itu. Tapi dia menjadi cahaya bagi mereka di sekelilingnya. Mereka tetap berdoa, mereka tetap bernyanyi, mereka tetap menaikkan puji-pujian bagi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Cahaya mereka itu terpancar bagi orang-orang di sekeliling mereka sehingga mereka mendengarkannya dengan seksama. Dan perhatikan baik-baik. Cahaya itu akhirnya sampai kepada mata sang kepala penjara.
yang melihat ada sesuatu yang berbeda dengan hal tersebut, sehingga dia berlari menghampiri Paulus dan Silas dan berlutut depan mereka dan bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Untuk itu kita dapat pelajari poin yang kedua adalah sukacita yang ilahi itu, yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu, yang mendorong dia untuk dapat bertahan dalam pelayanannya, itu menyebar kepada mereka yang menyambut akan keselamatan itu. Dalam Kisah pasal 16 ayat 34 berkata begini, lalu ia membawa mereka, ia ini adalah kepala penjara. Lalu kepala penjara ini membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Perhatikan baik-baik ini saudara-saudara yang terkasih. Peristiwa ini sekitar tahun 49 sampai tahun 55 Masehi. Dan peristiwa orang-orang Kristen mengalami genosida pada saat itu oleh Nero yang dijadikan penerang jalan. Mereka dihukum dengan cara dilaburi dengan ter, kemudian dibakar sebagai penerang jalan. Itu tahun berapa? Kurang lebih tahun 65. Jadi peristiwa si kepala penjara ini percaya kepada Kristus sebelum peristiwa di mana Nero membuat genosida itu. Artinya, resiko si kepala penjara ini tidak berbeda dengan resiko orang-orang percaya pada yang lain. Apakah dia tahu itu akan terjadi? Tentu dia tahu. Kenapa? Karena kita lihat tadi di ayat 19. Orang-orang yang membangun fitnah atas Rasul Paulus itu apa? Mereka ini orang Yahudi yang akan datang ke kota kita, mengacau kota kita, kemudian akan membawa adat istiadat mereka, bawa ke sini. Artinya mereka sudah memiliki sebuah stigma terkait dengan orang-orang Yahudi. Dan juga kepada orang-orang Kristen yang dari Yahudi tentunya. Sehingga pertentangan ini akan membuat sebuah implikasi logis, yaitu terjadinya penganiayaan. Tetapi perhatikan baik-baik si kepala penjara ini yang bukan orang Yahudi. Dia berkata apa? Dia bergembira karena dia dan seisi rumahnya itu percaya kepada Allah. Tentu dia sadar betul resiko yang ada di depannya ketika dia mengambil langkah iman pada saat itu. Kekristenan itu bukan seperti zaman sekarang. Orang bebas memilih agamanya, dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada di zaman itu. Dengan satu hal saja, fitnahan saja, Rasul Paulus dan Silas mendapatkan hukuman yang begitu luar biasa. Tentu akhirnya ini bukan sebuah tren di mana orang mau ngikut gitu loh. Lain hal ya, sama seperti tren afiliator kemarin itu ya, dengan metode flexing gitu ya, bakar-bakar uang gitu ya, beli barang-barang branded, wow tren bisa cepat kaya gitu kan, akhirnya semua pada ngikut gitu. Ini bukan tren, kekristenan zaman itu bukan tren, itu ancaman. Orang yang jadi Kristen, mereka akan terancam hidupnya. Tetapi perhatikan baik-baik si kepala penjara ini. Dia tidak melihat perhitungan resiko yang akan dia alami. Tapi Alkitab mencatat, dia bergembira karena dia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Apa kebahagiaan kita? Apa yang menjadi sumber kebahagiaan kita? Apa yang kita kejar? Kalau kita mau lihat, apa yang dikejar oleh kepala penjara ini adalah keselamatan. Mengapa? Karena ketika dia melihat Rasul Paulus menghentikan dia untuk menghunus pedang di lehernya, dia langsung berlari dan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Mengapa? Karena dia melihat ada sesuatu yang ilahi yang terjadi di dalam dua orang ini. Mereka masuk ke dalam penjara. Mereka tetap masih bisa memuji Tuhan. Mereka bahkan tidak kabur ketika ada kesempatan. Dia melihat ini ada yang beda ini. Lalu dia berlari kepada Rasul Paulus dan Silas dan bertanya, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa selamat?
Tentu ini adalah sebuah reaksi umum dari seorang manusia ya. Kalau kita meneliti, maka kita menemukan itu begini. Ini mencerminkan sifat manusia. Gitu ya. Dalam ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Mencerminkan sifat manusia pada umumnya. Melihat hal yang supranatural, kemudian amazed gitu ya. Kagum, takut, heran gitu ya, terkait dengan hal itu. Itu reaksi normal manusia ketika melihat sesuatu yang supranatural. Kemudian, dari supranatural itu maka reaksinya adalah mencari sosok yang berkuasa melakukan keadaan supranatural itu. Sama seperti kasus orang-orang pedagang itu yang ketika si penenung ini bertobat. Kehilangan tuh kuasa supranatural yang bisa melihat masa depan. Karena dilakukan oleh Rasul Paulus, pertobatan terjadi. Akhirnya apa? Mereka kecewa, mereka membuat fitnah. Nah, si kepala penjara pun memiliki sifat yang sama. Dia melihat kejadian itu. Itu yang terjadi. Tapi lihat baik-baik, dia menyambutnya dengan tulus. Paulus bilang apa setelah itu? Ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Dan apa yang terjadi? Dia membuka telinga. Alkitab mencatat, bukan hanya sekedar dia percaya, tapi pada saat itu Paulus memberitakan terkait firman Tuhan pada saat itu. Kemudian akhirnya dia bawa Paulus ke rumah. Kemudian satu keluarganya pun percaya. Itu yang terjadi. Jadi, perhatikan baik-baik ini, saudara-saudaraku yang terkasih. Mereka yang menyambut Injil sungguh-sungguh akan dipulihkan. Dan dipakai Allah untuk menjadi alatnya. Yang kemudian akan berhadapan dengan tantangan yang sama dengan pendahulunya. Ini yang terjadi dengan si kepala penjara. Dia akan menghadapi tantangan juga yang sama. Sebagaimana ketika dia menjadi orang percaya pada saat itu. Di hadapan. Tapi dia bergembira. Karena sukacita itu lahir dari dalam dirinya. Dia menjadi sama seperti Rasul Paulus tentunya. Tidak kecewa kepada Tuhan ketika menghadapi tantangan. Tidak takut kepada Tuhan. Tidak takut kepada tantangan. Tidak takut menghadapi tantangan. Bahkan mungkin juga tidak akan mundur dari pelayanan. Dan tidak malu untuk memuji Tuhan dimanapun dia berada. Itu reaksi kita. Sukacita orang percaya itu berasal dari dalam. Bukan dari faktor-faktor eksternal. Dan sukacita orang percaya itu menyebar. Dan sebaran sukacita itu akan menghasilkan orang-orang percaya yang memiliki sukacita yang lahir dari dalam juga. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita menaruh standar sukacita kita bukan dari faktor-faktor yang di luar sana. Tapi selidikilah hati kita, selidikilah hidup kita, selidikilah iman kita. Apakah benar api itu telah menyala dalam diri kita atau tidak. Sehingga itulah yang akan menuntun kita untuk kita tidak takut menghadapi tantangan, tidak kecewa kepada Tuhan, tidak mundur dari pelayanan, bahkan kita tidak akan malu untuk menyatakan Tuhan dimanapun kita berada. Sebab apa? Karena sukacita kita berasal dari dalam, bukan dari luar. Tantangan tentu ada, tetapi sebesar apapun tantangan itu tidak akan sanggup mencuri sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, dalam hidup kita. Yesus berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan akan nyawanya karena namaku, maka dia akan memilikinya. Yesus juga berkata, apa gunanya kalau kita memiliki segalanya, tapi kita kehilangan nyawanya? Ini sebuah hal yang begitu luar biasa yang kita pahami. Jauh lebih penting mana? Keselamatan kita kah? Atau kehidupan yang sementara ini? Si kepala penjara memilih dengan bijak. Keselamatannya lah yang dipilih. Karena keselamatan itu bersifat kekekalan. Tetapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia hanya bersifat sementara. Pasangan yang tidak seiman, status sosial ketika berpindah keyakinan, semuanya hanya berkaitan, semuanya itu hanya bersifat sementara. Kita yang bertekun di dalam penderitaan, Paulus berkata dalam Roma pasal 5, akan menghasilkan tahan uji.
tahan uji akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia yang memanggil kita, dia yang setia. Ketika dia mengizinkan kita untuk menghadapi situasi yang sama seperti Ayub sekalipun. Karena kita percaya kepadanya, kita akan taat. Kenapa? Karena sukacita kita bukan karena harta benda, bukan karena pasangan, bukan karena status sosial, tetapi karena ada roh Allah yang hidup di dalam saya. Roh Allah yang hidup di dalam kita. Sehingga memberikan keberanian, memberikan ketekunan untuk kita terus bekerja menjadi alatnya Tuhan dimanapun kita berada. Cahaya kita bukan karena bias matahari. Jadi ketika mataharinya itu berpindah tempat, ruangan itu menjadi gelap. Cahaya kita bersumber dari api yang abadi itu dalam hidup kita. Sehingga faktor yang dari luar itu, ketika pun tidak ada, kita ditaruh di ruangan yang paling gelap sekalipun, cahaya itu tetap menyinari sekeliling. Sama seperti Rasul Paulus dan Silas. Sekalipun mereka ditaruh di tempat penjara yang paling aman gitu ya, ruangan paling tengah, dipasung kakinya, tapi apinya itu, nyalanya itu, sampai kepada seluruh isi penjara itu, sampai akhirnya menggoncangkan bumi pada saat itu. Sehingga terjadi gempa bumi, terjadi. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari jadi orang percaya yang benar-benar mengalami kepenuhan roh Allah. Sehingga api itu menyala dari dalam, terpancar keluar. Bukan karena bias orang tua kita yang percaya kepada Kristus. Bukan karena bias kakak rohani kita yang percaya kepada Kristus. Bukan hanya karena bias dari pendeta kita yang percaya kepada Kristus. Tetapi api itu nyala dalam dirimu sendiri. Dan apimu itu akan menjadi bias bagi orang-orang yang akan di sekeliling mereka. Dan ketika mereka menangkap bias itu, akan menimbulkan api itu dalam hidup mereka sendiri. Dan terus menerus menjadikan kita menjadi penjala manusia yang bisa membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Kami belajar terkait dengan Rasul Paulus dan Silas ketika mereka berada dalam sebuah deraan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Tetapi mereka tidak gentar, mereka tidak kecewa kepada Tuhan, mereka tidak lari dari pelayanan mereka, mereka tidak menyalahkan Tuhan, tapi mereka sanggup memuji Tuhan, mereka sanggup berdoa kepada Tuhan, dan mereka sanggup bertahan di sana, berdiam di sana, sekalipun ada peluang bagi mereka untuk bisa kabur, tapi karena ada maksud Tuhan, sehingga akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya boleh diselamatkan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh dalam kedewasaan iman kami ini Tuhan. Sehingga kami tidak hanya menjadi orang-orang Kristen secara KTP saja Tuhan. Tapi kami benar-benar menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Yang mengalami kepenuhan roh Allah dalam hidup kami. Sehingga api ini menyala di sekeliling kami. Sehingga situasi apapun yang terjadi di luar kami tidak akan mengurangi sedikit pun sukacita yang abadi ini. Sukacita yang ilahi ini. Yang ada dalam diri kami ini Tuhan. Karena standar sukacita kami adalah ketika roh Allah hidup di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus bicara bagi setiap kami, mengingatkan kembali apa yang telah kami dengar. Sehingga kami ketika kami kembali, kami pulang, kami hidup dengan standar yang berbeda. Ketika kami datang ke gereja dan ketika kami pulang, kami mengalami kepenuhan roh Allah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami taruh kebenaran firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Pada hari ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.